Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna izamil jazai ma'a izamil bala, wa inna allaha idza ahabba qauma batalahum, faman radiya falahu rida, wa man sakhita fahuwa sukhta. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ulun hormati dan ulun muliakan, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, walaupun hanya melewati live video seperti ini. Dan kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, manusia yang paling mulia di jagat raya, manusia yang mampu menunjukkan kepada kita semua jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dari dunia yang fana hingga kepada alam yang baqa. Sayyidil Mustafa wa Rasulul Mujtaba, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau, baik di dunia, lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenalkanlah, ulun nama Ahmad Zawawi. Ulun bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur di bagian seksi Bimas Islam, yang pada saat ini diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas bimbingan pada masyarakat Islam, orang masyarakat Islam yang sedang menjalani karantina karena dinyatakan positif terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, sebelum ulun lebih jauh berbicara tentang materi kita pada kesempatan ini, ulun ingin mengharapkan kepada kita semua, kiranya pertemuan kita ini menjadi saluran silaturahim, karena kita sudah saling kenal, karena kita sudah saling tahu, setidaknya Bapak dan Ibu yang melihat video ini
Nanti kalau ketemu saya di jalan, ya, tegur aja. Bapak dan Ibu yang ulun muliakan, perjalanan hidup manusia itu tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah. Baik masalah itu yang disenangi ataupun yang tidak disenangi. Akan tetapi kalau kita kembali kepada hakikat perjalanan hidup, maka sesungguhnya perjalanan hidup kita dari lahir sampai saat ini, kita hanya menjalani skenario yang telah ditulis oleh sutradara. Kita melaksanakan kontrak skenario sebagai pemain di dalam bintang film, ya, sebagai aktor dalam sebuah cerita. Pada saat kita masih di alam kandungan, Allah dialog dengan kita. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Lalu ditetapkanlah, ditulis, lahir di Tamiang Layang, bekerja sebagai titik-titik. Pada usia ini titik-titik, mengalami masalah ini titik-titik. Ya. Nah, setelah itu ditetapkan, kita pun menyetujuinya. Karena apa? Bukti kita menyetujui. Seandainya kita tidak menyetujui kontrak aktor pemain film di dalam alam dunia ini, maka ketika kita akan lahir ke dunia, keluar kita dari rahim ibu kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Artinya segala yang menimpa kepada diri kita saat ini itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk qada dan qadarnya. Sesuatu yang kita rasakan pada hari ini adalah qadar. Qadar. Dan sesuatu yang akan kita lalui ke depan yang tidak kita ketahui belum, itu disebut dengan qada. Dua-duanya dari Allah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi masalah qada dan qadar ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepadanya. Demikianlah bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini diperlukan sikap mental, reda. Karena siapa yang mau disalahkan? Kita sendiri yang telah menyetujui itu. Akan tetapi keredaan ini bukan keredaan yang pasrah. Islam melarang orang untuk pasrah. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya, baru Allah akan merubah mereka. Artinya apa? Dalam posisi seperti ini, Bapak dan Ibu yang dinyatakan sebagai orang yang positif terpapar COVID-19, jangan sama sekali sampai putus asa.
Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ini menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan. Usaha kita berobat, ya, meningkatkan imun, daya tahan tubuh, kemudian diiringi dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca kalimah ini pagi dan sore 3 kali. Kedua tadi, lupa ini 3. Apa yang dibaca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'in syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya ulun ulang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'in syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Samiul alim. Apa artinya? Maksud dari bacaan itu apa? Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini 3 kali pagi dan sore, maka tidak akan membuat orang itu ditimpakan sesuatu yang tidak menyenangi hatinya. Ini permainan hati. Bukan kejahatan bala itu adalah misalnya habis kebakaran rumahnya sampai apa aja orang tahi cacak itu sampai habis hangit, ya bahasa kampungnya tak. Bukan itu. Tapi kejahatan bala itu adalah orang itu sendiri tidak sabar dengan bala itu, tidak reda dengan bala itu. Akhirnya apa? Akhirnya stres, apa namanya, mengakibatkan gangguan mental, gangguan jiwa. Jadi rumusnya dalam menghadapi situasi seperti ini adalah ridha, tapi bukan pasrah tanpa berbuat sesuatu. Dinas Kesehatan mengatakan bahwa untuk menghindari ini maka ada protokolnya. Ini loh yang harus kita kerjakan, ini loh yang harus kamu perhatikan. Ya. Secara rohani agama kita, untuk menghindari ini minta kepada Allah. Jangan lupa, Allah sudah janji Al-Quran. Allah Zat yang tidak pernah mengingkari janji. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, niscaya aku kabulkan. Ya. Dan ternyata tadi kita tertimpa COVID-19. Yakin setelah ini kita akan menjadi orang yang lebih baik. Baik di mana? Baik dari pandangan zahir dan baik pada pandangan batin. Zahir kita akan menjadi orang yang bersih. Kita akan menjadi orang yang memperhatikan kebersihan. Kita menjadi orang yang lebih berperan, ya, untuk menjaga kesehatan. Yang kedua batin, ya. Apa batinnya? Kita akan menjadi orang yang lebih kuat, lebih mantap. Karena apa? Orang yang reda dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka orang itu akan mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang mereka itu tidak reda dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan padanya, maka orang itu pun akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Maka bergembiralah, senangkan hati kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima segala doa dan pinta hambanya yang benar-benar meminta kepadanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.